Fungsinya seorang pemain mengerti apa yang dipenginkan oleh supporter, supporter pun mengerti bagaimana kondisi pemain. Betul. Tapi kalau Barcelona kalah gitu-gitu, kamu responnya gimana ke dia? Agak kesel sih, Bang. Cuman tetap tenang aja. Itu yang saya rasain kalau kamu mainnya bener. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali rasanya kembali bertemu dan menyapa teman-teman semua di rumah dalam program Mutiara Ramadan Persija bersama Indomie dan Indomilk. Gimana nih puasanya teman-teman semuanya di rumah? Lancar ya? Nah, kali ini kita masih mau ngobrol-ngobrol berfaedah gitu ya terkait tema antara cinta dan fanatisme gitu. Tentunya bersama sosok-sosok inspiratif gitu ya. Sosok-sosok yang yang menarik begitu ya. Ada Pak Ustadz. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Pak Ustadz? Alhamdulillah sehat, Mbak. Sehat, alhamdulillah. Terus juga ada Raihan Hanan. Apa kabar Mas Hanan? Alhamdulillah baik-baik. Gimana puasanya? Lancar? Lancar. Lancar. Nah, terakhir ada Mas Egy Haud. Halo. Teman-teman. Kirain Egy Maulana Fikri. Oh iya. Iya, saya yang murahnya. Kontraknya murah, saya kontraknya murah. Mas Egy, aku mau cerita sedikit ya. Tadi pas aku jalan ke sini kan macet banget ya. Udah gitu jalanan mendung-mendung iya, tapi panas juga iya. Terus kayak aku tuh kayak kepikiran, aduh buka puasa sama apa gitu ya. Mas Egy ada ngasih rekomendasi yang makanan yang dibuatnya cepat, praktis, enak gitu. Masa kamu nggak tahu sih? Iya. Makanan yang paling nikmat buat sahur, buat buka, buat nemenin air bulan, semuanya tuh. Salam. Mbak nggak tahu makanannya. Ini bukan? Makanannya ini bener, ada Indomie, ada 2 varian rasa yang baru banget dan ini cocok banget buat Mbak nih yang paling enak nih. Ada rasa soto koyanagi. Nah, ini buat Mbak yang suka banget yang kuahnya agak medok-medok nih. Ini enak nih buat Mbak, cocok. Apalagi buat Mbak yang suka banget yang agak rasa pedes. Nah, ini rasa soto koya pedas doer. Mantap pokoknya, nikmat medoknya sampai terkoyak-koyak. Aso. Gitu bukan sih? Aso. Pokoknya visi misi koya-koya, Indomie mantap. Iya, salah. Habis tarawih kita bikin ya Mas ya? Iya, saya bikin. Saya tadi jam 12 sudah bikin. Malam, 12 malam tapi. Oh, 12 malam. Menjelang sahur. Hampir saya suzon. Oh enggak, Bang Ustaz. Aman, Bang Ustaz. Emang nih Indomie ini solusi dari segala hal gitu ya. Makanan andalan banget, gampang, praktis, tinggal dibuatnya gampang banget, tinggal dimakan gitu ya Pak Ustadz? Iya, Betul, betul. Ini cocok nih Pak Ustadz juga. Ini Pak Ustadz. Siap, gaskeun. Ini mantap. Oke, aku mau nanya dulu nih ke Mas Hanan. Mas Hanan, gimana puasanya? Atau mau ceritain dong sedikit gitu ya puasa waktu kecil, ada cerita menarik nggak sih? Mungkin namanya perang sejadah perang sarung. Enggak perang sejadah. Perang sarung. Perang sarung apa gimana gitu? Cerita unik kalau puasa pas kecil mungkin taraweh sama taraweh sekarang agak beda ya. Kalau dulu kan banyak teman gitu. Betul. Kalau sekarang kan kadang malam kita ada latihan, jadi nggak banyak waktu buat taraweh gitu. Walaupun bisa tarawih sendiri sih Ustaz, tapi rasanya pasti beda kalau tarawih sama teman. Beda ya. Kalau kata anak muda sekarang vibes-nya beda. Gitu. Beda. Segi, tarawih nggak? Tarawih. Tarawih. Masih. Tapi kalau ditanya sering apa, saya juga nggak bisa jawab. Enggak, tapi emang saya tarawih, Bang. Masya Allah. Apalagi waktu kecil tuh saya juga rajin tarawih. Sering ini ya, minta tanda tangan Ustaz betul, ya. tanda tangan Selesai Ustaz. tarawih. Pesantren gila ya Pak Ustadz. Betul. Ada laporan laporan. bahwasannya menandakan sholat di masjid. Betul. Meskipun sholatnya nggak tahu di mana ya. Benar. Makanya saya mau minta maaf sama guru saya waktu itu. Saya waktu itu tanda tangan sendiri. Pengakuan. Jujur saya mah jujur saya. Dan dari Mas Egy sendiri ada nggak sih kayak momen-momen yang emang masih waktu kecil ngapain gitu yang masih jadi keinget-inget sampai sekarang gitu? Waktu kecil sih dulu yang paling sering tuh kan
perang sarung sih saya kangen banget. Sarung bener, Perang sarung. Cuman waktu itu akhirnya saya kapok, Pak Ustadz. Kenapa tuh? Lagi. Soalnya kenapa bisa kapok tuh? Saya perang sarung. Terus saya diomelin bapak saya. Soalnya sarungnya masih dipakai dia. Jadi saya saya diomelin. Berarti sarung masih dipakai diembat sama dia ya? Saya lupa. Saya gulungnya di sini jadi agak susah diomelin saya waktu itu. Lucu banget emang masih gini. Perang sarung dulu. Gimana? Tapi puasa kali ini beda lah ya. Ada hal yang beda nggak sih dari Mas Egy kira-kira puasa kali ini ada yang berbeda nggak? Beda sih. Bedanya karena sekarang mungkin karena saya sekarang mungkin artis ya sekarang. Oh, Masya Allah. Subhanallah, akhi. Enggak, maksudnya sekarang mainnya sosial media, Pak. Siap. Konten Pak Ustadz, Betul. konten apa segala macam. Kan yang namanya explore kan kadang-kadang kan apa yang kita lihat kan munculnya itu mulu. Betul. Nah, sebelum saya bulan puasa tuh tayangan saya kan begitu. Sekarang keluarnya aduh, saya takut batal Pak Ustadz. Makanya saya sekarang mah alhamdulillah itu kan jadi pahala buat saya Pak Ustadz. Ketika ada astagfirullahaladzim. Berarti sekarang sosmed syar'i dulu. Sampai saat ini sekarang saya Pak Ustadz. Bener saya tontonnya mah Hanan Ataki. Iya, salah. Coba saya. Subhanallah, akhi gitu. Masya Allah emang masa gini. Kalau Mas Rehan gimana? Ada nggak sih yang berbeda di Ramadan kali ini dibanding Ramadan sebelumnya gitu? Ya mungkin itu ya, kayak Ramadan sekarang 2 tahun terakhir mungkin aku lebih banyak latihan malam juga kan. Karena kalau misalnya puasa kan kita tetap ada waktu buat latihan, tapi mungkin disamain sama jadwal puasa, jadi mungkin lebih gampang pas malam kan, karena kita bisa minum juga. Gimana nih cara Mas Rehan sendiri gitu ngejaga kondisi tubuh biar tetap fit? Kan ini latihan puasa juga latihan, tapi latihan malam ya Mas Rehan ya? Sejauh ini malam sih. Oh malam, gimana tuh ngejaga kondisinya kira-kira dari Mas Hanan? Yang pasti waktu tidur agak keganggu sedikit pasti kan, karena kita mulai latihan jam 7 malam. Jadi kita harus makan, terus harus banyak cairan juga yang masuk ke tubuh, jadi mungkin bulan puasa agak sedikit lebih rumit buat ngatur tubuh sih daripada yang bulan-bulan biasa. Nah kalau waktu luang Mas Hanan ngapain aja nih ngisi Ramadan ini dengan hal-hal apa nih kira-kira? Kan katanya lagi libur ya sekarang ya, lagi libur. Ngapain aja Mas Hanan kalau boleh tahu? Biasanya banyak waktu sama keluarga juga kan. Kalau kayak gini kita biasa libur ke rumah gitu. Terus biasanya ngaji juga di rumah. Ngaji. Segi ngaji nggak? Ngaji saya. Udah jus berapa nih Mas Egy? Alpukat. Enggak, saya banyak udah sampai jus berapa. Cuman saya nggak mau ngasih tahu saya. Nggak boleh ria. Saya nggak mau masyarakat tahu kalau saya tuh ibuannya kenceng. Saya nggak mau tahu saya. Jadi pahala sendiri aja. Sering sodako, membantu. Kelihatannya begini. Cuman jam 2:30, Masya Allah, orang pada tidur, bangun dia Mbak. Sholat tahajud, nangis. Oh iya betul. Saya sholat tahajud saya. Bener saya mah. Pokoknya masyarakat nggak tahu deh saya. Iya, Pak Ustadz makasih. Pokoknya hashtagnya gini, sampai ketemu di surga. Iya. Sampai ketemu teman-teman di surga. Makanya ibadah aja. Ini mah ibadah mah nggak usah dia upload ya Bu Ustadz ya. Iya, saya aja nggak pernah upload saya mah. Nggak pernah ria kan Bu Ustadz. Dosa kan kalau ria Bu Ustadz. Betul. Kalau lagi ngapain aja nih lagi Ramadan ini? Lagi sibuk ngapain aja? Atau mungkin ada waktu luang diisi dengan apa kira-kira? Oh, saya beraktivitas kayak saya kan bertani juga. Bertani. Wah, saya bekerja apa segala macam sih. Cuman itu di dalam mimpi. Karena saya tidur, saya dari sahur sampai malam. Bablas Ustaz, maaf. Kirain bertani apa gitu kan, apa timun suri, apa apel ya kan. Iya, saya menanam harapan. Masya Allah. Menanam harapan lewat mimpi-mimpi. Betul. Karena kan kesuksesan diawali dari mimpi. Betul. Kan gitu, Betul. Kata Mas Giring juga gitu. Oh gitu. Mimpi adalah kunci. Iya, salah. Luar biasa emang. Berarti mungkin sibuk ngonten juga lah ya? Enggak, sebenarnya teman-teman tadi bercanda. Saya itu ya ngonten. Terus dipotong, sangat brengsek orang ini. Enggak. Saya nih alhamdulillah konten sama teman-teman, konten tentang Ramadan, sketsa-sketsa gitu-gitu sih aktivitas saya. Konten terus stand up juga, nulis materi karena kan aktivitas stand up kan kita kan malam ya, latihan dan sebagainya gitu ya. Masih tetap berjalin. Normal, berjalan dengan normal. Nah, iya, benar. Tapi kalau misalkan dari followersnya Mas Egy kan sering banget konten gitu ya. Pasti banyak kan tipe-tipe konten yang
lewat gitu lah ya. Kira-kira yang paling disukain sama followers Mas Egy itu apa sih? Sebenarnya mereka suka banget sama konten saya tuh kalau roasting gitu. Mengkritik. Tapi ini kan bulan Ramadan. Tipikal netizen ya. Iya. Kritik. Terus gimana? Oh ya, Mas Egy coba dong serang ini. Mas Egy dong coba dong kata-katain ini. Saya kan langsung jawab, saya bulan puasa. Jaga hati dan mulut. Iya, pas buka. Wow. Langsung kita. Suka. Pokoknya konten-konten saya kan emang kebanyakan parodi juga banyak. Jadi kebanyakan sih follower-follower tuh mintanya tuh kayak ya konten-konten saya kan juga ada konten percintaan gitu. Walaupun saya nggak upload karena kan pacaran juga salah ya. Jadi saya juga nggak upload. Jadi ya sebenarnya saya menghibur aja untuk teman-teman yang mau berbuka, biasanya konten-konten parodi tentang Ramadan sih biasanya teman-teman. Masya Allah. Kalau dari Mas Hanan, tapi isinya Persija semua ya kan? Iya, Persija semua. Nah, ini berarti dari Mas Hanan sendiri memang ini ya, membatasi bersosial media terkait private life gitu. Gimana Mas Hanan? Kurang lebih kayak gitu. Kurang lebih kayak gitu lebih ya. Suka ketemu orangnya langsung aja gitu. Gitu. Lebih suka berinteraksi sama orang langsung. Bener ya. Bagus sih. Bagus sih. Gitu. Karena kan kalau ini takut baca-baca komen, takutnya ke bawah gitu. Iya, benar. Nanti efeknya ke pikiran, ke hati, serta ke mental. Makanya Ramadan ini kan mengajarkan kita melakukan sesuatu yang positif. Termasuk kan kalau kita ngeliat sosial media itu berpengaruh kepada tindakan kita, pikiran kita, bahkan ucapan kita. Kan begitu. Misalkan kalau lagi menang gitu kan, pasti ucapan kita alhamdulillah, wa syukurillah. Kalau lagi kalah kan Kalah gimana Mas Egy kalau kalah? alhamdulillah juga. Yang lucu komika aja, jangan Persija. Sering gitu. Tetap alhamdulillah. Segala sesuatu ada hikmahnya. Iya, ada hikmahnya. Ramadan. Gitu ya Mas? Iya, saya kan komika ya, tugasnya melucu. Tapi kadang teman-teman saya bilang, kok lucuan lucuan Persija dibanding lu? Kan saya sakit hati. Ustaz. Subhanallah. Apakah saya aja yang main? Iya. Janganlah Bang. Jangan dong. Takut. Enggak, yang Takut diambil. Ya, saya bisa. Saya bisa selebrasi. Wah, bisa saya. Itu selebrasinya siapa itu? Bang Mamulang. Iya, Ada Bang Mamulang. Ada. Iya. Siap. Aduh, lucu banget semua. Nah, kalau dari Mas Hanan sendiri, ada nggak sih kalau dari bulan puasa ini berarti kan tadi ngomongin media sosial ya. Kalau Mas Hanan kan juga paling update-nya terkait seputar Persija atau aktivitas di situnya gitu ya. Di Ramadan ini ada nggak sih Mas Hanan kayak ngebatasin bermedsos gitu? Atau mungkin juga Masnya kan ada nggak sih gitu dari nyinyiran netizen, jadi akhirnya membatasi deh gitu sama puasa? Kalau aku enggak sih, maksudnya sama aja puasa nggak puasa gitu, maksudnya tetap nggak terlalu yang sering main sosial media juga gitu. Nggak terlalu suka juga gitu. Masya Allah. Oke, berarti memang nggak terlalu involve ke media sosial gitu ya. Nah, kalau dari Mas Egy itu ada gimana? Kalau saya sih tidak seperti biasa. Seperti biasa saya ngonten, karena kan saya kan basisnya referensi. Apa sih yang ramai sekarang? Karena hidupnya di sosial media. Betul. Iya, cuman ya saya kalau udah ada yang wah ini aurat astagfirullahaladzim saya lewati. Gitu-gitu pokoknya saya menghindari tuh. Kalau kata orang zaman sekarang, Masya Allah tabarakallah. Masya Allah tabarakallah. Pokoknya saya hindarin yang gitu-gitunya. Berarti ini dong nontonnya konten-konten yang Islami, potongan-potongan ceramah gitu. Iya, itu pertanyaannya satu, itu 30 hari aja apa seterusnya itu? 30 hari aja. Enggak, maksudnya enggak. Selamanya insya Allah selamanya. Istiqomah, Istiqomah kalau lagi. Saya kaget Pak Ustaz. Biasanya orangnya jujur banget, soalnya kalau ditanya begitu saya jawab jujur. Polos aja. Tapi harapan saya selamanya saya ya lebih baik lah tontonannya, kontennya gitu sih. Juga gitu ya. Memang ada ini ya Mas, ada strategi khusus sebagai konten kreator sekaligus komika gitu untuk menginfluence orang-orang. Bener, nah itu yang saya jaga juga sih Pak Ustadz. Apalagi kan ini bulan Ramadan kan saya juga harus ngasih konten yang edukasi. Iya betul. Gitu.
Oke, nah terakhir nih, aku mau nanya ke Mas Egy, sebagai salah satu founder Jakomika gitu ya, sejak kapan sih Mas Egy sendiri jadi fansnya Persija gitu? Saya fans Persija tuh dari lahir sebenarnya. Masya Allah. Lahir langsung bisa nyanyi lagu Persija itu? Iya. Subhanallah. Lah kan saya lahir kan nggak WOW. Langsung ole 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 ole. Gitu. Langsung saya ole gitu langsung semuanya. Saya Persija banget dari kecil. Berarti lahir langsung Persija Jakarta, oh gitu. Langsung dibawa lagi ini langsung asing kata-katanya langsung hafal saya. Saya Persija dari kecil sebenarnya. Cuman kebetulan akhirnya jadi komika terus nonton Persija tuh masih rajin sebenarnya. Cuman akhirnya ngelihat nih, oh ternyata di stand up Indo gitu ya, teman-teman komika ternyata banyak yang anak-anak Jack. Akhirnya saya inisiatif sama teman-teman kumpul ya kita bikin ya Jakomika gitu. Dan akhirnya bikinlah Jakomika gitu. Masya Allah. Ya, dari relate-nya ya. Keren. Seberapa cinta sama Persija? Hah? Seberapa cinta sama Persija? Melebihi cinta saya terhadap pekerjaan saya. Subhanallah. Mantap. Ini ngomong kayak gini apa karena kita lagi di sini nih Pak Ustadz? Tanya Pak, ini dalam keadaan sadar atau tidak? Sadar saya. Marah dah. Sadar saya Pak Ustadz. Tapi dari mukanya jujur biasa. Tapi jujur, rasa cinta saya ke Persija tidak melebihi rasa cinta saya kepada Nabi Muhammad Rasulullah. Wah, subhanallah. Luar biasa. Benar banget. Masya Allah ya. Oke, baik. Jangan boleh fanatik sama Persija, tapi nggak boleh lah lebih fanatik dibanding Benar. agama dong. Ini baru ya. Luar biasa ya. Besok jadi saya terinspirasi. Kan beliau bikin Jack Komika. Betul. Besok saya bikin Jack Ustadz kali ya. Oh, mantep tuh. Mantep. Jadi tugasnya sebelum nonton baca tahlil dulu, Baca Betul. yasin dulu. Ya Itu kan? juga paling apa namanya yel juga beda top. Gimana tuh ya gitu? Top itu. Ya jadi pakai bahasa Arab ya. Bahasa Arab. Iya benar. Menyesuaikan ya Mas. Iya, menyesuaikan bahasa mantap. Siap betul. Oke, ya udah. Nah, kita break dulu, nanti kita kembali lagi di Mutiara Ramadan Persija bersama Indomie dan Indomie. Ya, kembali lagi di Mutiara Ramadan Persija bersama Indomie dan Indomilk. Nah, Pak Ustadz, Ya. ini aku punya referensi untuk buka puasa. Teman-teman juga Apa gitu tuh? ya. Kalau misalkan lagi mau buka puasa, mau beduk gitu ya, mau beduk maghrib, aku punya rekomendasi minuman segar dari Indomilk gitu ya, Pak Ustadz. Ada Indomilk susu steril Masya dan Allah. plain dan honey. Itu yang rasa honey ya, Pak Ini Ustadz. rasa apa ini? Honey ya. Masya Allah. Segarnya real banget ya, Pak Ustadz ya. Ini enak nih kalau dicampurin sama es batu, Bang. Oke, Oh, iya, es benar. batu sampai airnya, aduh, iya, seger banget ya Pak Ustadz Sampai ya Indomilk. tumpah-tumpah. Sampai tumpah-tumpah. Oke, kita kembali lagi nih ya ke obrolan tadi. Tadi kan Bang Egy bilang cinta Persija dari sejak lahir. Masya Allah. Sejak Sejak lahir pondok nih saya Pak Ustadz. Ya kan? Jangan darahnya oranye, jangan nih, apa merah? Oren saya. Pokoknya saya lahir tuh langsung dijek, langsung dijek. Mana ya keluarga saya langsung mana ya gitu. Udah tahu. Nah, gimana sih Pak Ustadz hukumnya dalam Islam gitu ya untuk suka terhadap sesuatu fanatismenya tuh mungkin gimana kadar fanatisme yang dibolehkan dalam Islam? Sebenarnya dalam Islam itu cinta dan mencinta itu kan hal yang wajar ya. Bahkan tumbuhnya cinta itu kan karena datangnya dari hati. Hati itu kan ciptaannya Allah Subhanahu wa taala. Tapi yang harus digarisbawahi bahwasannya jangan sampai kita hidup di dunia ini salah mencintai. Ya, salah cinta, salah mencintai ya. Maka dulu para ulama itu berbicara di dalam beberapa kitab bahwasannya ada dua cinta yang tidak akan pernah mengecewakan kita. Yang pertama cintanya Allah kepada hambanya, yang kedua cintanya Nabi kepada umatnya. Nah, itulah yang harus kita tanamkan di dalam keseharian kita. Nah, sisanya misalkan kita cinta kepada yang lain-lainnya silakan, tapi batasi cinta itu jangan sampai justru menjadikan kita sebagai cinta yang buta.
Kan makanya muncul tuh istilah-istilah bucin ya kan. Ya bucin itu apa sih artinya? Buta cinta apa itu ya? Bukan buta Apa cinta. Budak cinta ya kan. Akhirnya orang itu kan menjadi budak. Budak itu kan hamba sahaya ya. Bahkan dulu sejarahnya di dalam beberapa kitab sirah nabawiyah. Orang kalau udah jadi budak itu kan biasanya ngikutin apa yang diperintah sama majikannya. Ingat gak dulu zaman kota Mekah sebelum Rasulullah SAW menyampaikan risalah Islam, kan keadaannya jahiliyah ya, artinya dalam kebodohan. Nah mereka cinta tapi cintanya tanpa ilmu. Nah, makanya sebelum Rasulullah diutus menjadi seorang nabi, itu kan kondisi kota Mekah berantakan. Yang mabok makin mabok dengan kemabukannya karena cinta dengan minum-minuman keras. Yang senang berantem ya kan sampai bunuh-bunuhan. Nah itu terjadi pada zaman jahiliyah dulu. Yang misalkan dia mencintai ya kan, mencintai perempuan, akhirnya mencintainya tanpa kewajaran. Ya, yang senang dengan hartanya, cinta dengan keuangannya, akhirnya mendapatkan harta itu dengan apa? Dengan sesuatu yang memang Allah tidak benarkan caranya. Misalkan kayak mencuri, korupsi, kan negara kita lagi. Iya tuh. Nah, gitu. Jadi batasi cinta kita kecuali cinta kepada Allah dan Rasulullah. Kecuali cinta kita kepada Makanya saya itu sering bilang di mana-mana, kalau kita cintanya ke Allah, maka Allah makin cinta kepada hambanya. Ada dalam satu hadis qudsi mengatakan bahwasannya siapa yang datang kepada, ini kata Allah nih, siapa yang datang kepadaku dalam keadaan jalan, maka aku akan datang kepadanya dalam keadaan lari. Nah, itu kan saking cintanya Allah kepada siapa? Hambanya. Nah, beda ketika kita cinta kepada selain Allah. Ya, bisa jadi cinta kita bertepuk sebelah tangan. Kan begitu kalau kata anak muda kan. Ya, berapa banyak sih kita saksikan anak-anak muda ya kan, akhirnya kehidupannya dipenuhi dengan kegalauan, kepusingan karena salah mencintai. Cinta sama si fulanah, misalkan perempuan namanya Maisaro kan. Ternyata Maisaro nggak cinta sama dia cintanya sama yang lain ya kan. Galau, putus, walah, duduk di depan apa tuh namanya toko retail kan ya, toko retail sambil update status. Wah, di Instagram musiknya miau 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 ya kan. Ya, betul. Laki-laki tidak bercerita kan, tiba-tiba minum Indomie kan gitu. Mantap Pak Ustadz. Berarti memang suka di dalam Islam suka terhadap satu Boleh. itu dibolehkan, tapi memang ada tapi batasannya. batasi dan wajari kecuali cintanya kepada Allah dan Rasulullah. Masya Allah, Masya Allah. Nah, aku mau nanya nih, Mas Hanan, ada nggak ngefans sama satu hal, mungkin klub bola lain atau band atau apa gitu, yang dari dulu sampai sekarang gitu? Aku dari dulu suka sama Barcelona. Weh, CS, saya Barcelona. Menginspirasi karir saat ini gitu ya? Kurang lebih. Kurang lebih. Terus kadar sukanya Mas Hanan tuh sama Barcelona kayak apa gitu? Apa namanya? Ininya gambarannya seperti apa gitu suka? Gambarannya ada batasannya pasti. Batasannya. Musim lalu kan Barcelona tuh jatuh banget. Betul. Saya tetap cinta Barcelona. Wah. Tapi sekarang Barcelona semakin meningkat jadi saya. Masya Allah. Nah, itu tapi kalau Barcelona kalah gitu-gitu, kamu responnya gimana ke dia? Agak kesel sih, Bang. Cuman tetap tenang aja. Itu yang saya rasain kalau kamu mainnya bener. Tapi kemarin Barcelona habis menang. Benfica kan? Iya. Justru itu. Itu yang saya rasain kalau Persija juga kalah. Beliau terinspirasi mungkin sama pemain mudanya Barcelona. Saya Lamine Yamal itu kan. Mungkin itu yang dirasakan fans pasti. Bang. Betul. Itu kan hal yang wajar juga. Wajar. Sabar Bang Egy, puasa. Sabar. Musim lalu Barcelona hancur-hancuran. Sekarang semakin baik. Bangkit baik. Betul. Kalau Mas Egy ada nggak yang Apa tuh? memang disukain fans dari dulu selain Persija ya? Atau mungkin Persija aja udah gitu? Saya sih kalau klub bola jujur aja saya luar tuh saya nggak ada yang saya suka. Saya sukanya lokal yang satu-satunya ya Persija. Masya Kalau bola dari dulu. Kalau suka yang lain banyak sih Kak. Atau Contohnya? Makin kesini juga saya suka Indomie. Suka Indomie. Karena saya juga kadang-kadang suka main sama teman-teman anak kosan dan emang kalau mie lain tuh saya kurang gimana gitu. Kayak usus saya nolak gitu. Saya Indomie di makanan hati anak ya? kos akhir bulan itu ya, Masya Allah. Jangan-jangan beliau mencintai Indomie ini dari awal lahir ya. lah bener, saya nanti kalau punya anak aja nih, itu saya namain Indomie sama Indomie. Jadi kalau dipanggil ke ruang tamu, Terinspirasi. pakai makan enak. Datang dua-duanya gitu Datang ya? dua-duanya, oh ya. Masuk. Wah, gitulah yang saya suka. Persija pasti
tim luar sih nggak ada yang saya suka ya. Maksudnya yang di Inggris atau di mana saya Persija doang. Kalau musik sih banyak ya. Saya biasanya Qasidah, Nasidaria ya. Nasidaria saya punya, benar saya punya. Apa ya? Kasetnya. Goblok di ledakan itu kan yang saya tahu itu Nasidaria Asoy. Saya nonton tuh. Wah, bentuk cintanya Mas Egy sama Persija tuh biasanya apa? Refleksinya? Yang pasti saya rajin nonton Persija ke stadion. Beli merchandise. Masya Allah. Yang ori. Yang ori dong. Oh, siap. Yang ori. Ukuran saya L. Coba tadi dikirim. Pokoknya saya merchandise juga nonton. Saya juga saya berkomunitas bersama teman-teman Jackmania yang lainnya untuk nyebarin Persija di daerah-daerah kita masing-masing. Terus saking cintanya saya dulu pernah saking cinta sama Persija saya pernah skin rambut saya 1928. Masya Allah. Sebagai bukti cinta itu ya. Bukti cinta. Insya Allah. Mas Hanan gimana ngelihat ada fans sefanatik ini gitu? Gimana Mas Hanan? Mungkin itu emang hal yang wajar sebagai seorang fans sih. Iya, maksudnya cinta dengan sesuatu kan, terus kita juga mau yang terbaik buat sesuatu yang kita cintai gitu. Betul. Boleh juga dalam Islam ya nggak jadi masalah kan. Boleh. Artinya memang ya selagi itu masih dalam batas wajar itu nggak jadi masalah. Yang penting cinta kita justru menimbulkan misalkan rasa persaudaraan. Kayak kita misalkan cinta sama Persija, akhirnya kan tumbuh komunitas-komunitas. Nah nanti kan bercabang, akhirnya kita silaturahmi. Nah silaturahmi kan kata Nabi, satu memperpanjang umur, dua memperluas rezeki. Nah disitulah akhirnya sisi positif yang bisa kita ambil dari cinta kepada yang saat ini kita cintai, misalkan kepada Persija. Saya juga banyak, alhamdulillah kebetulan kenal dengan teman-teman Jackmania yang dari luar kota. Akhirnya kan sambung silaturahmi, yang kita ambil justru nilai positifnya itu kan jadi ittiba sunnahnya Rasulullah SAW gitu kira-kira. Tapi kalau misalnya saya boleh nanya, Boleh. Kadang kan sekarang tuh merchandise makin banyak. Sekarang kan kalau misalnya orang tuh sampai ada batik Barca, batik Persija gitu. Itu apalagi sekarang juga ada yang baju-baju muslim. Iya. Kalau terlalu bercorak gitu itu gimana Pak Ustadz? Kan kadang-kadang kita yang sholat kan mungkin ngelihatnya jadi terlalu rame. Iya, memang benar nggak sih? Betul. Saya setuju. Mungkin kayak kita fans Liverpool, ada yang pakai batik MU bisa. Musuh saya gitu kan kayak gitu Pak Ustadz. Itu gimana tuh Pak Ustadz? Apalagi Dia tipenya ke distrik Pak Ustadz yang mencolok-colok. Iya. Makanya kalau dalam sholat aturan dalam sholat itu kan kalau kita sholat pakailah baju yang tidak bercorak, tidak berlogo, tidak berlambang. Justru bahkan saking ketatnya para ulama itu kalau bisa cari baju yang warnanya tidak bahasanya tidak terlalu mencolok ya. Tidak mencolok. Makanya sunnah Nabi itu kan kalau sholat pakainya apa? Baju warna putih. Benar nggak kira-kira? Sorbannya warna hijau sehingga nanti kekhusyuan sholat terjaga. Ya apalagi kan Indonesia bener kata beliau kan ada batik Barcelona, batik MU. Wah, banyak masih dijual. Masih. Itu yang paling sering saya. Apalagi kan misalkan ya yang sering kejadian itu misalkan maaf ya lagi musim pilkada. Betul. Biasanya kan dapat kaos ya maaf ya caleg gitu kan. Iya. Fotonya misalkan belakang ya kan. Orang Allahu Akbar ya kan. Udah begitu pas calegnya kumisnya tebel, kan nggak jadi sholat fokusnya kan. Ngeliatin kita ya takutnya gitu. ntar kumisnya lagi sholat bergerak. Iya benar. Nah itulah akhirnya kan nggak usah sholat pakai hal begitu. Kalau buat aktivitas mungkin nggak jadi masalah, kita ke kantor, kita pergi ke berladang ataupun ke tempat-tempat hiburan. Kalau buat sholat usahakan dengan baju yang berbeda begitu kira-kira. Kalau Mas Hanan nih, tadi kan ceritanya Mas Egy gitu ya, fans sama Persija. Tapi kalau dari Mas Hanan sendiri ada nggak sih pernah fans sendiri yang sampai yang fanatik banget sama Mas Hanan sendiri gitu sampai yang akhirnya mengganggu? Tadi kan mengganggu pandangan nih ya kalau Mas Egy. Kalau Mas Hanan ada nggak sih yang sampai mengganggu kayaknya personal life atau yang mengganggu gitu? Sejauh ini nggak ada sih, alhamdulillahnya. Maksudnya mereka juga mungkin tahu batasan. Tahu batasan ya. Betul. Gitu ya. Dari Mas Egy gimana? Apa Namanya kira-kira kalau misalkan mendukung selain datang gitu ke apa namanya ke stadion gitu ya, hal apa lagi yang biasanya diikutin mungkin ada nggak sih gitu yang diikutin dari aktiviti Persija gitu selain datang ke stadion? Mungkin apa ya, nonton YouTube. Iya, saya lumayan sering
nonton juga konten-konten Persija Masya gitu, Allah. ngikutin banget sih konten Persija, dan saya juga nge-love, ikut komen kan itu lumayan tuh dapat insight kan jadinya. Terutama yang extra time Iya, ya, kalau betul. di Persija kan ada Betul, tuh. kadang kalau adminnya ngupload like-nya dikit, itu takutnya dikomentarin. Apa tuh? Sama bocah kok dikit banget sih, posisinya gimana sih gitu. Makanya saya supportnya dengan love. Subhanallah. Mantap tuh. Cinta itu sama Persija ya, Bang? Persija dah saya pokoknya. Apapun. Saya tentang Persija, insya Allah saya dukung. Masya Allah. Sebagai fans Persija, sebutin deh 3 top list akun yang nggak boleh ketinggalan untuk memantau tadi. Oke, yang pertama saya yang pastikan akun Persijanya. Yang kedua Jack Online biasanya dari dulu Jack Online betul. sama Infocom sih. Betul. Itu resmi ya, resmi. ya. Kalau dari Mas Hanan, fans Barcelona, ada nggak? Coba sebutin 3 akun yang nggak boleh ketinggalan sebagai fans Barcelona. Barcelonanya pasti. Aku ngikutin Barcelonanya aja sih. Oh gitu, gitu aja. Minang kocak. Minang kocak kan suka komentar Parodi ya suara ya. Kata baba gitu-gitu kan ada. Iya. Kata Babu udah kemarin ya. Apalagi pas puasa kan nonton UCL pas. Oh iya, Iya, benar, betul. benar. Makanya saya bilang tadi kan Barca habis menang. Wak. Iya. Pas momennya ya. Pas. Oke, berarti kita break dulu. Kita bertemu lagi di Mutiara Ramadan Persija bersama Indomie dan Indomil. Baik, kembali lagi di Mutiara Ramadan Persija bersama Indomie dan Indomil. Nah, Mas Egy, Mas Hanan, di segmen kali ini aku kasih kesempatan nih, mungkin mumpung ada Pak Ustadz gitu kan ya, mungkin ada yang mau ditanyain dari hati ke hati gitu kan, Mas Egy juga atau Mas Hanan juga. Iya, deep talk gitu. Ada yang mau ditanyain nggak? Banyak sih saya banyak. Saya tadi aja sih sebelum disuruh tanya saya udah nanya dulu. Saya orangnya emang excited. Benar Pak Ustadz, saya nanya kan nanya. Iya, nanya. Cepet ada Pak. 200 itu 200. Oh iya, alhamdulillah. Bener ya 200 ya. Habis ini. Enggak gini Pak Ustadz, saya kan supporter. Iya, Saya siap, supporter, gimana, saya sering nonton bola gitu. Kita kan kadang-kadang yang namanya nonton bola suka greget Pak Ustadz. Iya, betul. Suka kadang-kadang ke bawah adrenalin. Ke bawah ini ya Kadang-kadang sama enggak gol tuh permainan, kita tuh ya. suka ngumpat Pak Ustadz. Iya. Wah gitu. Nah itu hukumnya. Ngomong kasar secara tidak disengaja Tidak ya disengaja. gitu. Walaupun kadang-kadang juga ada disengaja sih. Kalau wasitnya nggak benar kita ngatain beneran itu Pak Ustadz. Iya, sama saya juga kan sama supporter Persija. Oh Pak Ustadz juga begitu kalau ngatain wasit. Mau diri Jack Ustadz tadi. Oh iya benar Jack Ustadz benar. Gimana, Ya Pak artinya Ustadz? begini, ketika kita kan kembali lagi karena memang temanya cinta dan fanatisme, artinya ketika kita melihat sesuatu yang kita cintai tiba-tiba bahasanya mengecewakan kita kan, otomatis kan ada sesuatu yang bikin kita kesel, jengkel ya. Kesel mah boleh aja bang, yang penting sesuai dengan batas dan wajarnya. Contoh, misalkan tiba-tiba harusnya jadi gol, kita nggak gol gitu. Bisa nggak sih sebenarnya kalimat-kalimat yang buruk kita rubah jadi kalimat baik misalkan. Misalkan Bang Rehan membawa bola, aduh nggak gol jadi astagfirullah. Astagfirullah. Atau diganti Apa tuh? hewannya. Kelinci. Ya lebih imut ya. Lebih imut. Lebih imut ya. Nggak kasar kan itu. Karena gini ya, bahayanya artinya memang kan itu refleks ya, kita nggak bisa, kadang-kadang nggak bisa menimbang juga namanya refleks kan langsung kan gitu. Tapi sebisa mungkin apapun yang kita hadapi, misalkan kayak nonton bola, nonton dan lain-lainnya, itu kita bisa menahan misalkan amarah, emosi ya. Karena apa? Karena takutnya begini, segala sesuatu, nah ini dari sisi keislaman ya, artinya karena segala sesuatu kan nanti akan dipertimbangkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Misalkan oke lah, silakan Anda kesel, silakan Anda marah, tapi marah kesel sesuai dengan wajar dan batasnya. Jangan sampai justru merugikan kita sendiri, kan yang rugi sebenarnya kita sendiri kan emang ya. Misalkan kita keluar kalimat-kalimat yang buruk, yang jelek, nanti kan efeknya kepada diri kita. Ya kan, nah akhirnya nanti kita setiap hari terlatih dengan omong-omongan buruk. Di dunianya begitu, bagaimana nanti nasib kita di akhirat kan gitu. Sebab gini kata Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam surah Yasin, al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun.
Nah, karena nanti kan semua anggota tubuh kita kan akan bersaksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ini dari sisi agama Bang Egi ya. Mulut kita nanti kan dikunci kan, kalau kata almarhum siapa dulu yang bikin Krisya ya. Krisya. Akan datang waktu mulut dikunci kan begitu kan. Nah, mulut kita dikunci, nanti yang berbicara kan semua anggota tubuh kita. Tangan nanti dia bersaksi, ya Allah ini saya tangan dulu dipakai untuk hal-hal yang kurang baik. Nah, mereka tangan pun nanti akan bersaksi, ya Allah, ini saya tangannya Egi sering dipakai buat buka sosmed yang Masya Allah, buka Quran, ya kan, Ramadan 30 juz sampai 2 kali muter balik kan begitu kan ya. Artinya muter balik juz 30 doang, gak apa-apa. Gitu. Ya kan? Ya, karena kan segala sesuatu akan ada pertimbangannya. Makanya ada yaumul mizan, hari pertimbangan kan. Mulut kita nanti kan akan bersaksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Misalkan tanggal sekian, oh dia lagi nonton Persija kalah misalkan. Akhirnya keluar kalimat-kalimat hewan yang kurang cakep kita ucapkan, kalimat pengumpatan yang kurang baik. Nah, itu nanti kan akan ada kesaksian dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi silakan Anda nonton Persija, silakan kita nonton bola lain-lainnya, tapi kita batasi kecintaan dan fanatisme itu dengan sewajarnya. Nah, justru kalau di rumah misalkan nggak gol, Bang Rehan misalkan ketika nggak gol misalkan lagi pegang bola kita ucap astagfirullah Bang Rehan mudah-mudahan habis ini gol. Bisa jadi doa kita, kan begitu kira-kira. Jadi doa ya. Jadi doa, karena kan ucapan itu adalah doa. Benar. Nah, kalau dari Mas Hanan ada nggak yang mau ditanyain? Mungkin tadi terkait tadi masih nyinggung soal tadi. Mungkin ada nggak sih fans yang akhirnya astagfirullah gitu bikin apa gitu kan? Biasanya kalau kondisi capek kan main-main kan jadi Iya. wah yang benar main pas biasanya gitu. Iya, Saya dulu kalau sedih wah gitu. Iya. Nah itu Iya, kalau iya. pemain kondisi capek kan kadang-kadang mungkin gimana gitu. Iya, Ini sebagai seorang pemain. Pemain. Iya sih, mungkin kadang kita juga merasa begitu gitu kan. Mungkin kita pengen dimengerti orang, tapi kan Betul. pekerjaan kita profesional gitu. Akhirnya kalau kita menang ya kita ngerayainnya juga sama fans gitu. Jadi mungkin kita aja yang profesional yang gimana caranya kita harus mengerti semuanya gitu. Betul. Lah itulah fungsinya seorang pemain mengerti apa yang dipengenkan oleh supporter pun mengerti bagaimana kondisi Betul. pemain. Gitu. Betul. Karena kan namanya satu tim ya, sama kita kan juga pemain bola. Betul. Posisi gua striker. Oh striker. Bagian ngendap dong depan gawang. Oh striker. Ya artinya kan ada yang saling ngerti lah. Seperti misalkan sedikit lah ya. Seperti misalkan dulu Rasulullah SAW dengan para sahabat. Jadi satu sisi para sahabat tuh ngerti ketika Rasulullah misalkan lagi capek, nggak bisa diajak perang. Di satu sisi Rasul pun nggak pernah memaksakan sahabatnya untuk ikut perang. Karena mungkin Rasul kan tahu, oh dia kemarin misalkan selesai perang Uhud, tenaganya sudah mulai capek. Jadi di perang selanjutnya tidak diikut sertakan oleh Rasulullah. Begitu kira-kira. Benar sih ya Ustadz Iya. ya. Nah tapi pertanyaanku lagi nih, mungkin Iya. Mas Rehan bisa jawab dan dilanjut sama Pak Ustadz. Kan banyak fans Persija ya, gimana sih cara Mas Rehan sendiri biar tetap rendah hati, tidak sombong gitu Masya kan. Allah. Meski fansnya pasti kan garis keras banget nih ya, seperti Mas yang samping ini gitu kan. Gimana cara Mas? Saya bersih jawab Mas. Iya kan, militan habis gitu. Masya Allah. Gimana tuh? Ya pasti kita juga mau selalu ngasih yang terbaik gitu buat semuanya gitu, karena kita kan main juga buat klub, buat fans, buat Iya, orang-orang betul, yang kita betul. cintai gitu. Mungkin kalau nanti ada reaksi orang yang kita nggak bisa kontrol, mungkin itu sebenarnya kan ada di luar kontrol kita Iya, juga gitu. Kita nggak betul. mau itu akan terjadi gitu. Betul. Jadi kita pengen ngasih yang terbaik buat mereka, jadi ya udah gitu aja sih. Betul. Terakhir nih, aku mau nanya Mas Hanan dulu deh. Mas Hanan ada nggak sih keinginan yang ingin gitu dilakukan di bulan Ramadan ini, kira-kira apa? Bulan Ramadan ini semoga ya puasanya lebih baik daripada bulan puasa tahun lalu. Amin ya Allah. Kalau dari Mas Egi? Saya mah nggak muluk-muluk. Saya punya banyak duit sebelum lebaran. Biar ngasih THR banyak. Lah, ponakan saya muncul banyak banget. Coba itu. Iya benar maksudnya. Benar. Kalau lebaran itu banyak banget ponakan. Pesan dia kan. Apalagi orang kita ya, orang Jakarta. Lah, ya. bener. Masya Allah. Itu bahasa. Saya mah yang penting mah insya Allah banyak rezeki dah sebenarnya. Keluarga masih lengkap gitu. Banyak itu aja saya mah pengennya. Amin. Pesan Pak Ustadz untuk mungkin penonton di rumah gitu, apa nih Pak Ustadz? Baik,
pesannya adalah silakan Anda mencintai segala sesuatu, tapi cintailah dengan wajar. Itulah yang diajarkan, seperti yang Allah Subhanahu wa Ta'ala ajarkan kepada para nabinya. Jangan sampai justru kadang-kadang yang kita benci itu nanti akan jadi kecintaan kita. Justru yang sangat kita cintai justru nanti akan yang paling kita apa? Kita paling benci. Itulah kata Quran yang Allah Subhanahu wa Ta'ala bilang dalam Qurannya. Insya Allah. Jadi luar biasa ya perbincangan sore ini. Parah. Mantap. Dapat siraman-siraman rohani lah ya dari Pak Ustadz Mami gitu. Oke, baik, kita sudah ada di penghujung program. Terima kasih Mas Egy, Mas Nana, Pak Ustadz juga terima kasih sudah hadir. Juga teman-teman di rumah terima kasih sudah menonton Mutiara Ramadan Persija bersama Indomilk dan Indomie. Sampai bertemu lagi di episode selanjutnya. Aku mau buka puasa dulu sama Segi. Jadi nggak kita bikin Jadi mie? dong. Jadi, Mas Egy yang mana? Nanti saya bikin. Saya karena saya pecinta pedas. Yang itu. Oke. Dari Mas Anan mau yang mana? Yang pedas apa yang ini? Aku yang ini aja. Yang Pas. Yes, Pak Ustadz. Oke, baik, kita mau buka puasa dulu. Sampai bertemu di episode selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.